Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Joy di program acara BBM Bincang Bisnis UMKM. Seperti biasanya, acara ini akan membahas seputar UMKM yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Nah, Tribuners, menaik atau menurunnya ekonomi yang berada di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah UMKM. Saat ini telah hadir bersama saya ada Ibu Elizabeth Lili, yaitu owner dari My Mama Kitchen, dan juga Ibu Rina Andini Rizky, Waketum Bidang Humas dan Promosi dari Ibu Api. Say hello dong kepada Tribuners. Oke, nah Tribuners, di sini telah tersedia berbagai makanan, minuman yang gluten free dan tidak terbuat dari protein hewani. AKA ini adalah makanan vegetarian. Ada apa aja, Ibu? Boleh dijelaskan kepada Tribuners? Ya, hari ini kebetulan kami membawa menu yang bukan hanya vegetarian, bukan hanya gluten free, tapi kita juga membawa menu yang bahannya itu kita olah lagi. Jadi kita mengolah makanan dari bahan yang bisa diolah kembali seperti itu. Nah, karena My Mama Kitchen kita konsepnya itu kita berusaha untuk 0% ya, 0% food waste. Jadi ini adalah nugget yang terbuat dari ampas susu soya. Kemudian ini pizza yang juga terbuat dari ampas susu soya. Boleh dimakan Kak Ibu? Oh, boleh, silakan. Boleh dicicip. Boleh Ya, Kak. Mbak Rina, boleh mungkin pizzanya sambil Iya. di-review, Joy makan. Oh ya boleh ya. Boleh, Coba boleh ya, Bu. Silakan Bu. Kita makan-makan ya Tribuners. Iya. Nah, ini adalah nugget dari ampas tahu. Iya. Nah, baru kemarin juga kita membuat kelas juga untuk masyarakat yang ingin bagaimana mengolah makanan dari bahan yang masih bisa diolah kembali. Kalau nanti kita bilang food waste kok kayaknya kok diolah dari sampah ya. Tapi sebenarnya kan nggak bersih. Jadi dia yang biasanya kita bikin susu soya, habis itu biasanya ampasnya kita buang gitu aja. Kemudian nanti kalau udah di TPA ya jadi sampah gitu aja, tidak berguna. Padahal kandungan gizinya masih ada dan masih layak dimakan. Ini enak loh, Bu. Padahal dari tahu. Iya. Joy pikir tadi teksturnya tuh Mbak Rina bakalan lembek ya, karena Gimana tahu ya. Nyatanya enggak, kalau itu gimana rasanya? Ini tadi dari soya juga. Iya. Apanya nih? Kulitnya. Oh, kulitnya. Jadi tidak pakai tepung terigu. Jadi gluten free. Oh, berarti dari soya tadi dibuat untuk kulitnya ini. Iya. Nggak kerasa, maksudnya kayak nggak kerasa soyanya, jadi seperti kulit pizza biasa aja gitu. Dan enak kok. Crispy ya bener. Jadi crispy dia, luar biasa. Nanti kita lanjut makan lagi ya. Nah, selain itu juga ada orange peel, jadi permen dari kulit jeruk. Ini ya? Joy tadi udah makan itu Kak. Nih ya, aku coba ya. Iya, silakan. Rasanya rasa jeruk, padahal terbuat dari kulit jeruknya sendiri. Bahkan teksturnya lebih enak kan? Iya, Dia lebih benar-benar. empuk. Benar-benar. Iya. Ini dari kulit jeruk ini sendiri. Enak loh, Bu. Kulit sangkis. Iya. Ini kita udah kirim sampai ke Jawa. Kalau ini masih tersedia di kafe kita. Masih. Satu lagi ya. Lagi ya Tribuners. Kalau ini apa Bu? Oh, boleh kesini dulu. Keripik nasi ini kebetulan masih mentah. Kita biasanya jual yang mentah, tapi kalau misalnya ada permintaan untuk digoreng, kita akan gorengkan. Ini keripik nasi. Jadi kalau misalnya di kafe pasti sebelum tutup itu kan pasti ada sisa nasi. Nah, jadi nasinya biasanya kalau di restoran-restoran entah mungkin dibuang atau bagaimana. Nah, kami olah menjadi kerupuk yang tentunya bebas dari pengawet juga. Jadi aman. biar nggak ada yang kebuang ya. Iya, jadi kita usahakan tidak ada yang terbuang. Dan ini adalah minuman sehat prebiotik yang namanya tepace dari kulit nanas. Berapa lama dia fermentasinya, Bu? 2 hari juga udah boleh. Kalau kadang-kadang kita nggak suka yang terlalu asam, 2 hari udah bisa. Itu dia ya Tribuners.
beberapa menu makanan yang ada di My Mama Iya. Kitchen. Untuk Tribuners yang mau datang boleh kemana, Ibu? Alamat kita ada di Jalan Palang Merah. Palang Merah nomor 112 Kota 112, Medan. iya. Oke, Tribuners udah selesai ya? Oh, belum. belum Cepet banget. belum ditanya-tanya. Baru buka. Oke, Ibu, boleh diceritakan kepada Iya. Tribuners bagaimana awal asal muasal mendirikan My Mama Kitchen? Ya, jadi My Mama Kitchen ini adalah salah satu usaha kuliner kita, salah satu dari 6 usaha yang kita rintis untuk pemberdayaan disabilitas. Jadi kebetulan kita punya sekolah kita sudah hampir 20 tahun, anak-anaknya juga udah besar-besar, paling besar sekarang usianya 32 tahun. Nah, di luar sana yang sudah berusia 32 tahun tentunya sudah punya karir. Nah, jadi kami juga mau anak-anak kita juga punya karir tentunya. Tapi tentunya susah, tidak gampang mendapatkan kesempatan kerja di luar sana. Akhirnya dengan berbagai cara dan berbagai tantangan akhirnya kita lalui, kita buka salah satunya My Mama Kitchen untuk anak-anak yang suka kuliner, suka masak dan ya di sini. Jadi kita di sini memberdayakan 8 anak disabilitas dari usia 18 tahun sampai 32 tahun. Mulai berdirinya tahun berapa itu? Kalau kafenya sendiri dari tahun 2023, tapi kita sudah mulai jualan dengan nama My Mama Kitchen itu dari tahun 2020 pada saat pandemi. Benar, pada saat pandemi. Iya. Nah, di sini kan dia memiliki motto vegetarian, Iya. vegan, gluten free, and plant based. Iya. Mengapa Ibu Lili memilih untuk mendirikan usaha yang vegetarian? Iya, dari awal kita memang komit kita harus menciptakan makanan yang sehat supaya anak-anak kita sendiri yang di keluarga juga bingung kadang-kadang mau kasih makanan apa karena mereka juga alergi. Iya. Mereka nggak boleh makan makanan yang mengandung gluten, kasein dan sebagainya. Nah, akhirnya kita pikir kenapa nggak kita aja yang menyediakan, jadi memudahkan orang tua untuk memberikan makanan yang sehat seperti itu. Kalau Ibu Lili pribadi vegetarian, Iya. sudah berapa lama, Bu? Saya mulai 2003. 2003. Kalau Kak Rina? Enggak. Enggak ya? Makan segalanya loh. Makan segalanya. Semua boleh. Sama. Yang penting halal ya. Iya. Dan masih dalam batas wajar. Benar. Saya pribadi juga masih pemakan segalanya, Iya. tapi udah di usia sekarang itu nggak tahu kenapa udah mulai alergi kayak sama susu sapi, daging merah kayak gitu. Jadi udah mulai gantilah gitu menu-menu seperti itu, dikurangi atau tidak dimakan sama Iya. sekali. Nah, bagaimana sih cara Ibu tetap konsisten nih di era gempuran? Mungkin sekarang kafe-kafe itu pada makanannya itu western yang berdasarkan dari protein hewan, sedangkan Ibu tetap eksis dengan pronanya. Ya, jadi ya itu kembali ke motivasi. Jadi kita pengen anak-anak kita makan makanan sehat, tentunya kita harus terus-terusan mencari kreasi makanan-makanan yang sehat, yang tentunya juga vegetarian dan gluten free. Nah, kadang restoran vegetarian juga menyajikan makanan yang mengandung gluten. Iya. Nah, kami berusaha tidak menggunakan itu, jadi kami buat sendiri. Misalnya, jadi kita bisa buat misalnya aneka ikan asin yang kita buat sendiri dari tahu, dari nori. Jadi ya, jadi makanan jadi variasi, anak-anak juga jadi suka. Seperti itu. Kemudian anak-anak kita juga perlu makan sayur. Iya. Awalnya kalau untuk meminta anak makan sayur nggak gampang, saya rasa teman-teman di luar sana juga punya anak juga nggak gampang ya makan sayur. Iya. Nah, kami melakukan caranya anak-anak diminta untuk berkebun. Iya, benar-benar. Ya, karena kita juga zero food waste ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa diolah lagi itu kompos kita Jadi olah jadi pupuk kompos. ya. Kemudian anak-anak berkebun. Nah, sayurnya mereka panen sendiri, mereka masak sendiri, dan akhirnya mereka jadi Suka. sangat suka makan Jadi sayur. suka sama Karena sayur. hasil Iya. sendiri ya. Iya. Ibu Gitu. biasanya menggantikan dengan apa nih protein hewan ini? Tahu, tempe, telur ya, telur anak-anak yang boleh makan Telur ada masih boleh. boleh, tapi ada juga anak yang nggak boleh. Jadi kita lihat kondisinya bagaimana. Kalau jamur?
Jamur juga ya. Kita juga ada buat rendang dari kaki jamur. Rendang pakai jamur. Iya. Gimana itu salah satu menu favorit. Nah, Oh ya, apa aja nih menu favorit yang ada di banyak. Mama Kitchen? Kalau dari jamur itu kita ada rendang kaki jamur, ada sate jamur, ada pepes jamur. Kemudian ada rawon dari jamur juga. Kalau yang tahu ada ikan asin, ada tahu kalasan, itu juga yang favorit. Banyak sih, ada tahu bacem, tempe bacem juga ada, dan banyak variasinya. Nah, itu rasanya itu 11-12 atau memang mirip banget? Kalau Ka- dari tekstur rasa gimana? hampir mirip. Hampir mirip, berarti Iya. 11-12. Iya, jadi kita buat seakan-akan ya bukan artinya kita pengen makan makanannya non hewani sehingga kita buat seperti itu enggak. Jadi supaya jadi seperti seni. Ini hanya seperti seni atau supaya orang nggak bosan seperti itu sih. Oke, nah berdasarkan yang informasi saya terima kan kalau My Mama Kitchen ini udah Ibu jelaskan juga memberdayakan teman-teman istimewa, Iya. anak-anak berkebutuhan khusus. Boleh diceritakan mengapa memilih mereka untuk dipekerjakan? Iya, karena kita juga punya sekolah. Sekarang anak-anak kita yang sudah bisa untuk bekerja itu kira-kira 30-an. Nah, kami memang berpikir dari awal kenapa mau merintis usaha ya karena memang demi mereka sih. Berarti kembali lagi kepada mereka ya. Iya, seperti itu. Nah, Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Mbak Bunga. Boleh datang? Di sebelah sini ya. Iya. Oke. Ini dia Tribuners Mbak Bunga. Keren nampak. Iya, Lebih sini, mendekat lagi. sini lagi, iya. Malam. Iya. Boleh dijelaskan kepada Tribuners namanya siapa dan sebagai apa? Terbalik Kak, mohon maaf. Sorry. Iya. Ke sini. Nama Ya, saya kamera. Bunga. Saya jadi Mama Legend bagian koki. Bagian koki, udah Iya. usia berapa Mbak Bunga? 18 tahun. 18 tahun. Senang nggak bekerja di My Mama Kitchen? Senang. Senang, apa aja nih kesenangannya? Bertemu banyak teman kah? Konsumen, customer, Best semua. semuanya. Semua. Nah, yang aku dengar-dengar juga Mbak Bunga udah pernah ikut lomba ya? Udah. Lomba apa aja Mbak? Nah buat pasit. Pangsit. Jadi kemarin ikut lomba dari Dai TV yang diadakan oleh Dai TV ya untuk chef vegetarian chef 2024. Bunga masak pangsit enoki ya. Pangsit enoki. Nah, itu. Di mana sih aku bisa makan masakan Mbak Bunga? Datanglah ke Mama. Datang di Mama Legend. Oh iya, oke. Oke, say hi dulu kepada Tribuners. Oke, Makasih, Tribuners. Bunga. Itu dia adalah Mbak Bunga, salah satu special staff. yang Ya. ada di My Mama Kitchen. Bagaimana sih Ibu memperdayakan anak-anak spesial di My Mama Kitchen? Ya, jadi kalau di My Mama Kitchen kita sudah mengembangkan SOP standar operasional yang bisa diterima oleh mereka. Jadi kalau di My Mama Kitchen itu ada yang namanya special staff, kemudian ada juga staff mentor. Nah, kalau mungkin di kafe lain nggak ada istilah ini, tapi di tempat kita ada berhubung dengan mereka. Nah, setiap special staff itu punya mentornya. Dan mentornya inilah yang membimbing mereka, tugas mereka sehari-hari, mengawasi dan sebagainya. Jadi mereka tetap bisa kerja sesuai dengan jalurnya. Ada tantangan tersendiri nggak sih Ibu? Tantangan ya mungkin kadang-kadang pesan yang ingin kita sampaikan ke mereka atau misalnya instruksi yang ingin kita sampaikan ke mereka itu nggak sampai. Makanya kita perlu mengembangkan SOP atau mencari trik bagaimana supaya mereka memahami apa yang kita minta. Mereka sebenarnya mau mengerjakannya, cuma mungkin mereka kurang paham. Jadi itulah tugas kita, mencari caranya. Dan mereka sangat rajin kok. Sangat rajin. Sangat rajin. Nah, kalau itu kan pasti ada perbandingannya ya, teman-teman yang anak-anak spesial juga yang tidak, dan mereka itu sama sekali tidak ada gangguan kah terhadap instruksi yang kita berikan barangkali? Sampai saat ini sih enggak, karena mereka sebenarnya siap untuk bekerja. Mereka sangat senang dapat kesempatan. Kalau di My Mama Kitchen kita perbandingannya 1:1.
Jadi misalnya staff kita tuh total 14 orang, maka staff mentornya 7, special staffnya juga 7, dengan tugas masing-masing yang sudah dibagi-bagi. Mereka tuh ini ya, maksudnya yang karena 1:1 jadi mendampingi, yang setiap orang mendampingi satu orang gitu. Iya, tapi nggak langsung deket juga, mendampinginya langsung deket gitu, nggak, karena kan mereka juga, kita mau mereka tuh mandiri, jadi ada yang sudah bisa kita mengawasi dari jauh. Seperti itu. Bagaimana nih respon dari customer melihat My Mama Kitchen ini ternyata memberdayakan anak-anak spesial loh? Customer lumayan sih, maksudnya lumayan responsif, welcome juga. Ya, anak-anak kalau customer datang kan selalu greet ya, selalu menyapa juga, welcome home. Jadi kita buat lebih homey kafenya itu. Nah, di pelang merek juga kita udah tulis bahwa kita itu memang memberdayakan, jadi customer sudah siap dengan itu. Nah, jenis-jenis anak spesial seperti apa aja yang diberdayakan? Kalau kita ke misalnya autis, Down syndrome, retardasi, kebanyakan ke mental. Kebanyakan ke mental. Nah, by the way, Baswe, di mana aja sih kita bisa menemukan produk dari My Mama Kitchen? Udah terjual kemana aja? Boleh cerita? Iya, kita ada GoFood, GrabFood, Shopee Food, itu lengkap. Kemudian kita juga ada di Tokopedia, ada juga di Shopee yang biasa, bukan cuma yang di Shopee Food, kita juga ada. Kemudian kalau biasanya di dekat cafe kita tuh, sepanjang cafe kita tuh kan banyak bank. Nah, itu mereka biasanya pesan melalui WhatsApp, kemudian juga bisa pesan dari Instagram. Oke, di Instagram itu ada ya Tribuners, My Mama _Kitchen, dan nggak asing lagi, dan ternyata bener loh, itu ikonnya, logonya sepertinya Ibu Lili ya. Soalnya pakai kacamata, pipinya cabi. Iya, replikanya langsung datang ya Tribuners ke depan wajah saya. Oke, dari My Mama Kitchen kita move kepada Iwapi ya. Sepertinya Kak Rina udah siap ditanya-tanya. Siap gak siap nih? Di kursi panas sudah duduk ya Tribuners. Nah, boleh dijelaskan apa kegiatan dari bidang yang Kakak tangani di Iwapi? Oke, kebetulan saya itu dari WKU bidang humas dan promosi. Dari judulnya aja udah kelihatan, artinya kita mempromot IWAPI. Apa sih IWAPI itu? Kan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Artinya organisasi ini mewadahi perempuan-perempuan yang mempunyai usaha, mau itu di bidang kuliner, mau itu di bidang kreatif, itu, dan semuanya seperti itu. Jadi kebetulan di bidang saya humas dan promosi, kita mempromosikan itu dengan berbagai cara, mungkin dengan event, kita sering sekali melakukan kegiatan atau event-event, kemudian juga lewat CSR juga, kita ada kegiatan CSR-nya juga, kemudian untuk teman-teman yang dinaungi di bawah IWAPI, UMKM yang ada di bawah IWAPI, kita juga melakukan promosi untuk usahanya gitu, melalui media sosial yang kita miliki gitu. Udah pada follow? Oh iya, Instagramnya @iwapi Kota Medan. @iwapi Kota Medan. Itu ya Tribuners, jangan sampai nggak follow. Jangan sampai nggak follow. Bebas nih, usia berapa aja yang boleh ikut jadi anggota Iwapi? Mulai dari 17 tahun lah ya, udah punya KTP, terus punya usaha, atau teman-teman yang baru mau memulai usaha pun boleh. Karena apa? Karena di Iwapi sendiri nanti kita akan banyak memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Untuk teman-teman yang mungkin masih newbie, masih baru, masih bingung kita tuh harus apa, harus melakukan apa untuk memulai usaha pertamanya, atau bahkan yang sudah berjalan seperti Ibu Lili ini, kita bantu misalnya untuk yang sifatnya kuliner, itu kan nanti ada beberapa legalitas seperti halal, PIRT-nya, atau BPOM seperti itu. Kita akan bantu fasilitasi untuk pembuatan legalitasnya, seperti itu. Keren kan? Sudah dibantu loh Tribuners. Jadi buat ya di sana rekan-rekan UMKM yang mungkin belum ada legalitasnya, halal, BPOM, bisa langsung kontak Iwapi Medan ya. Kontak. Tandai kalian muka kakak ini.
Soalnya kakak ini mau ketemu humasnya ya, Tribuners. Iya, boleh langsung nanti DM juga boleh gitu kan, atau mau by email juga boleh. Nanti kita akan respon siapa yang mau bergabung, nanti prosedurnya akan disampaikan. Bahkan di linknya IWAPI sendiri tinggal klik itu udah ada tuh kalau mau mendaftar, bagaimana caranya sudah ada gitu. Kalau Ibu Lili udah berapa tahun nih bergabung dengan IWAPI? Saya gabung mulai tahun lalu. Tahun lalu. Dan kita juga memang banyak dapat bantuan dari IWAPI. Jadi ya seperti tadi PIRT, halal itu udah ada, Iya. NIB udah ada. Luar biasa. Contohnya ya, Tribuners. Seperti Ibu Lili. Baik, Mama Kitchen sudah sebagai Iya. contohnya. Ada berapa UMKM yang dibina oleh IWAPI? Sejauh ini ada sekitar 300-an lah ya, kurang lebih UMKM yang dinaungi di IWAPI Kota Medan sendiri, seperti itu. Nah, apakah ada program pelatihan khusus bagi para penggiat UMKM yang diberikan oleh IWAPI? Nah, ada seperti yang tadi udah saya sampaikan, banyak kita itu melakukan seminar, pelatihan. Itu rutin, Mbak? Biasanya kita buat itu sudah ada program-programnya, Oke, Mbak, gitu kan, sudah ada program kerjanya. Jadi mungkin seperti yang terakhir sekali kemarin kita baru lakukan di Arcadia Hall kerjasama dengan Konsulat Jenderal India dan Bank Indonesia. Kita membuat kegiatan seminar tentang literasi keuangan. Betapa pentingnya untuk sebuah usaha itu harus punya catatan keuangan yang lengkap kan, Mbak. Jadi kita tahu tuh arus kasnya jelas, ada dana masuk, ada dana keluar, terus penjualannya seperti apa. Jadi itu kita bisa review tuh apakah usaha kita berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu salah satunya. Kemudian apalagi pengembangan diri. Kita juga memberikan seminar atau kegiatan tentang pengembangan diri. Jadi nggak cuman terkait dengan jualan-jualan aja gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa berdiri di depan panggung, mungkin seperti itu gitu. Bisa berbicara sebagai speaker gitu. Itu juga ada seperti itu. Apa sih kesulitan yang IWAPI hadapi ketika mungkin menghadapi anggota baru nih yang betul-betul masih sangat newbie banget ya. mengenai mungkin dia nggak tahu apa itu halal, bahkan Benar. nggak tahu, masih sangat awam lah. Bagaimana? Jadi di IWAPI sendiri kita tuh kan ada beberapa wakil ketua umum dengan bidangnya masing-masing. Nah, ada satu yang namanya WKU bidang pelatihan dan pendidikan. Nah, di bidang itu teman-teman itu boleh bertanya. Kebetulan WKU-nya namanya Ibu Anggi. Beliau adalah dekan di salah satu universitas swasta di Medan. Jadi dengan beliau sering melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengajari, untuk memberikan pelajaran lah ya untuk teman-teman yang masih baru, apa sih step awal yang mau dilakukan ketika kamu mau buka usaha misalnya gitu kan, apa yang harus di-preparein. Kita tuh ada tinggal tanya aja nih, kita WKU-nya ada, tinggal hubungin keperluannya sesuai kebutuhan yang mana gitu. Mantap. Ya, jadi sekali lagi aja himbau buat teman-teman UMKM di sana aduh sampai batuk yang masih belum ada legalitasnya, BPOM, PIRT gitu, juga, halal. Sekarang wajib ya kalau untuk makanan harus ada tuh itulah, halalnya gitu. biar customer itu pada datang, nggak ragu lagi walaupun kita UMKM, tapi kalau udah lengkap legalitasnya tuh menambahkan awareness terhadap customer kita atau calon customer kita. Benar, itu dia. gitu. Kalau Kita juga ada pelatihan digitalisasi loh. Itu mau jadi tanya. Benar. Udah tertebak ya. Langsung kebaca ya. Oh ya, pelatihan digitalisasi melalui platform media sosial. Iya. Jadi kan kita pasti kita udah pada akrab ya dengan media sosial, mau itu Instagram, TikTok gitu kan, seperti itu. Jadi kita diajarin tuh bagaimana cara yang baik ketika kita mempromosikan suatu produk seperti itu. Itu diajari, kita ada pelatihan-pelatihannya gitu. Biasanya kita kerjasama dengan orang yang kompeten di bidangnya seperti itu. Jadi nggak asal-asalan ya? Nggak asal-asalan Mbak, pastinya. Menggunakan staf ahli Iya. Tribuners yang udah expert. Nah, apa nih harapan Mbak Rina ke depannya untuk
mungkin anggota IWAPI atau juga teman-teman yang mau bergabung menjadi anggota IWAPI? Ya, harapannya untuk yang sudah bergabung dulu lah mungkin ya, harapannya ketika mungkin di awal masuk ke IWAPI itu mungkin masih meraba ya, aku harus apa sih sebenarnya dengan usahaku, setidaknya dengan sudah masuk di IWAPI, sudah ikut berbagai kegiatan di IWAPI, sudah semakin berkembang. Mungkin contoh kecilnya seperti tadi Ibu Lili, dari yang mungkin belum punya sertifikat dan legalitas lain-lainnya sudah punya. Karena apa? Harapannya di Indonesia sendiri ada sekitar 65 juta pelaku UKM dan sekitar 60%-nya itu pelaku UKM-nya itu adalah perempuan. Artinya apa? Kita ingin perempuan ini bisa mampu dan berdaya di kakinya sendiri. Bukan berarti kita mau mengambil posisi laki-laki untuk menjadi kepala rumah tangga atau apa, bukan. Tapi setidaknya kita mampu berdaya untuk diri kita sendiri gitu. Bisa mampu berdiri di kaki kita sendiri seperti itu. Jadi harapannya wanita Indonesia itu bisa maju, bisa berkembang gitu, seperti itu. Jadi harapannya kalau misalnya ada adik-adik yang mungkin sekarang masih kuliah, terus nantinya berpikiran untuk kayaknya saya mau usaha deh gitu kan, mau coba usaha, boleh bergabung di kita, nanti bisa konsultasi, tanya-tanya gitu. Siapa tahu nanti usahanya jadi pemikirannya jadi terbuka untuk aku mau usaha ini nih yang sesuai passionku gitu. Berarti yang belum punya usaha juga boleh? Boleh. Joy boleh? Boleh dong. Nantinya kan mungkin Kak Joy kan jago nih di public speaking gitu kan, bisa juga nih jadi narsum kita nih dan jadi trainer kita untuk teman-teman yang lain ya kan. Tribuners kalian saksi ya, Gitu. Joy udah ditawarin sama Karina. Boleh. Nah, kalau dari Ibu Lili sendiri apa nih harapannya untuk My Mama Kitchen dan juga untuk para customer Tribuners yang ada di luar sana? Iya. Kalau untuk My Mama Kitchen sesuai dengan mimpi besar kami, mimpi besar saya dan staff mentor yang lainnya yang ada di My Mama Kitchen, kita pengen kesempatan kerja yang semakin meluas untuk teman-teman kita yang disabilitas. Makanya dari awal tuh kita udah mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari SOP maupun dari segi izin dan sebagainya. Nah, kita berharap suatu hari My Mama Kitchen itu bisa franchise dan bisa ada di seluruh Indonesia dan teman-teman kita di seluruh Indonesia bisa bekerja. Amin, luar biasa ya. Amin. Oke, baik Tribuners, itu dia program acara kita ini di acara BBM bareng narasumber kita ada Ibu Lili dan Ibu Rina. Sekian dulu untuk episode kali ini. Pastikan kalian tonton videonya sampai akhir, dan untuk teman-teman di luar sana yang ingin juga duduk di sini bersama kita di podcast Bincang Bisnis UMKM, boleh langsung DM ke Instagram kita di @tribunmedandaily. Terima kasih juga kepada Karina Terima dari kasih. IWAPI yang sudah menyempatkan waktunya datang ke Tribun Medan. Ada juga Ibu Lili dan tadi Mbak Bunga yang sudah di belakang panggung di backstage. Terima kasih sudah datang ke Tribun Medan dan memberikan mungkin sebuah pemikiran baru untuk para pelaku usaha di luar sana, bahwa kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak spesial di luar sana ternyata bisa loh bekerja dan sama aja dengan orang pada umumnya kalau kita pandai menyampaikan informasi yang diperlukan oleh mereka. Kalau begitu, aku Joy, Ibu Lili dan Karina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners! Dah.